Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Doni99. Tentu di channel ini saya selalu berbagi motivasi mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Selain itu, saya membagikan hal-hal yang baik atau inspirasi-inspirasi baik dari orang-orang yang begitu sangat istimewa. Tentu malam ini saya membawakan sebuah audio yang perlu para wanita dengarkan dengan seksama dan bijak, karena ini menentukan kehidupan masa depan kalian, terutama untuk wanita. Nih, dengerin ya, ada referensi buat kalian. Tolong didengarkan dengan seksama. Artinya ada seseorang perempuan bertanya sama ayahnya, "Ayahku, ayahku," tanya begitu. Jadi kata si anak perempuan ini, dia bilangnya begini, "Aku dilamar 3 orang laki-laki." Nah, yang pertama, lelaki yang pertama adalah orang yang kaya. Tentu nih para wanita juga ingin memiliki seorang pendamping hidup atau masa depannya nanti memiliki suami yang sangat kaya. Nah, dia sangat kaya raya. Wih, mantep nih yang pertama. Next, lanjut ya. Nah, yang kedua adalah laki-laki yang kedua adalah seorang pemuda yang tampan. Nih, yang tampan juga wanita juga pasti apa namanya ya? Pasti mengagumi dong. Next, lanjut. Di samping dia tampan, dia tuh sangat tampan sekali. Waduh, bener-bener yang pertama kaya, kaya banget. Yang kedua tampan, tampan banget. Waduh, bingung. Yang ketiga, yang ketiga, adapun laki-laki yang ketiga adalah seorang fakir, dan dia sangat fakir. Nah, lalu sang ayah pun menjawab, "Wahai putriku, nah, kalau kau menikahi seorang yang kaya," kata ayahnya nih, "maka kau akan menjadi orang yang kaya raya." Tentu dong, Kak, si perempuan dinikahi sama orang kaya, tentu kalian akan ikut kaya juga, begitu. Next, lanjut. Nah, kalau yang kedua, lalu jika kau dinikahi seorang seorang yang tampan, maka kau akan bertambah indah. Buis, udah cantik ditambah punya suami tampan. Tampannya tampan sekali. Is the best pokoknya mah. Pasangan serasi ya. Next, lanjut. Nah, kalau yang ketiga ini seorang fakir, ya. Fakir dalam artian adapun laki-laki yang fakir itu maka hilangkanlah ia dari pikiranmu. Kata ayahnya begitu. Karena ia akan menambah pemikiran dalam hidupmu. Begitu kata ayahnya. Nah,
Kata si perempuan ini, lalu sang anak pun berkata, wahai ayahku, 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 3 kali sebutan ke ayahnya. Anaknya nih yang menjawab, kau tidak tahu laki-laki yang sebenarnya, kata si perempuan atau anaknya itu tadi. Nah, kalau yang pertama, kalau seandainya, kata perempuan ini, kalau seandainya aku menikahi seorang yang kaya, nah bentar, kelewat ini, bentar, ulangi lagi ya. Nah, maka dia akan menambah 3 istri lagi di hadapanku. Jadi, kalau yang pertama, karena dia menikah dengan orang kaya, maka dia akan menambah 3 istri lagi terhadapku. Jadi dia yang pertama, nanti nambah lagi. Begitu katanya. Arba niswan, maka jadi 4 perempuan ya. Bisa dibilang apa ya, orang kaya tuh mungkin karena masih banyak harta ya, namanya kebutuhan hidup, kebutuhan apa namanya ya, kebutuhan begitulah intinya. Laki-laki tuh begitu, kalau ada uang ya nikah lagi. Tapi tidak semua laki-laki seperti itu ya. Nanti kita next dengerin langsung lagi. Nah, kalau yang kedua, dan jika aku menikah dengan laki-laki yang tampan, maka lebih dari puluhan wanita yang akan merindukan dan mendambakannya dia. Seperti kalau perempuan kan suka opa-opa. Itu kan bukan 1-2 yang mencintai, bisa jadi merindukan, bisa jadi intinya jadi rebutan para wanita lain. Nah, kalau yang ketiga, adapun laki-laki yang fakir yang tadi, maka aku akan hidup bersama sepanjang hidupku. Nah, sekarang kalian tinggal mikirkan, apakah mau orang kaya, apakah mau orang yang tampan, dan apakah kamu akan menikah dengan orang fakir. Itu dengan resikonya masing-masing. Akan tetapi kalau menurut saya, kalau kaya itu bonus, kalau tampan itu bonus, dan kalau fakir pun itu bukan nasib. Tapi bagaimana kamu memilih dengan secara akal yang sehat, akal yang berpikir dengan pikiran positif. Tentu secara pemikiran, secara kodratnya perempuan itu menggunakan dengan perasaannya, bukan dengan akalnya. Ya, kalau menggunakan akal, perempuan akan memilih laki-laki yang bukan 3 tadi. Akan tetapi memiliki laki-laki yang mau gimana pun, tetapi dia memiliki prinsip laki-laki itu adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika seorang laki-laki itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika memang itu terjadi dalam rumah tangga, karena itu adalah suatu musibah, karena itu suatu godaan, karena yang namanya rumah tangga, yang namanya beribadah, itu pasti ada cobaan-cobaan karena ada gangguan-gangguan dari pihak ketiga, yaitu perjanjian iblis dengan Nabi Adam sampai ke cucu-cucu Nabi Adam, sampai kepada kita ya.
Jadi saya harap tetap teguhkan pilihan kalian secara pemikiran yang baik, positif, dan menurut agama. Ya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.